Kamis dan Jumat ya, tepatnya di jam 4 tepatnya di jam 8.30 sampai jam 10.30. Insya Allah kalau tidak ada perubahan. Kemudian ada seminar ya, di seminar produk pertanian best farming di kantor rutin di lantai 3 Best Corporation, setiap jam 4 sampai jam 16 ya. Kemudian ada lagi beberapa training dan diklat offline ya. Insya Allah program ini akan terus kita adakan ya, karena memang ya inilah bentuk edukasi yang memang tidak hanya sebatas teoritis ya. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu semua ya, konsep pendidikan dan pelatihan keterampilan terpadu ini sengaja kita adakan tujuannya supaya setiap mitra ya yang mempromosikan produk pertanian best farm ini betul-betul menguasai keilmuannya secara akademis ya, baik itu ilmu pertanian bercocok tanam, peternakan, perikanan, kemudian kehutanan, yang insya Allah eh, apa namanya materi yang kita adakan ini ya tidak akan didapatkan dari luar PTBS ya, karena memang program ini adalah program unggulan ya, yang tentunya bagaimana tim konsultan pertanian PTBS ini ya bisa menduplikasi ya. Jadi setiap mitra harus tampil sebagai konsultan pertanian, terutama pertanian terpadu. Jadi semuanya dikuasai, baik itu bercocok tanam, peternakan, perikanan, kemudian kelautan. Nah, ini alhamdulillah salah satu gambaran diklat yang sudah kita adakan sudah masuk angkatan keempat. Nah, insya Allah besok di bulan Februari pekan ketiga ya, insya Allah tidak bertepatan dengan SLC ya, pekan ketiga kita akan adakan lagi diklat konsultan angkatan kelima ya, yang tentunya alhamdulillah ini dari Papua pun ya ikut memeriahkan atau sama-sama belajar, karena memang intinya sumber daya manusia inilah memang harus kita tingkatkan ya, supaya lebih produktif. Kemudian kita bukan hanya sebatas berjualan produk, tapi ada nilai-nilai dakwah yang tentunya bagaimana caranya menciptakan produk pangan yang baik dan menyehatkan. Nah, ini kondisi training ya, di tempat training dan di tempat diklat konsultan pertanian terpadu best farming ini berlokasi di Best Farming Center ya, yang ada di Tambun Selatan. Insya Allah edukasi ini akan terus kita rutin adakan di bulan Februari. Yang ketiga kita adakan lagi diklat pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian terpadu ya, angkatan kelima. Silakan nanti ikuti broadcast-broadcastnya ya, karena terbatas hanya 25 orang saja ya, per setiap angkatannya. Dan alhamdulillah ya, respon dan testimoni yang disampaikan oleh para peserta ya, terkadang beliau-beliau yang datang dari daerah ini merasa kurang, katanya harus ditambah lagi harinya. Tapi tetap bagaimana caranya? Pertanian terpadu yang kalau kita kuliah tidak mungkin, namun tidak ada programnya. Nah, ini diselesaikan dalam waktu 3 hari 2 malam, coba 3 hari 2 malam, tapi sudah bisa menguasai keilmuan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kembangkan melalui pengalaman-pengalaman yang ada ya, pengalaman, karena memang satu pengalaman yang real adalah guru terbaik dibanding kita membaca 1.000 buku. Maka Bapak dan Ibu yang sudah memang betul-betul apa namanya memantapkan diri untuk bergabung di PTBS dan mempromosikan produk pertanian PTBS, ya tentunya harus dibekali dengan beberapa materi-materi yang memang bisa kita tanggung jawabkan. Nah, dari konsultan best farming ini kita adakan ya untuk duplikasi konsultan pertanian terpadu best farming yang punya tujuan tadi ya, supaya adanya duplikasi dan setiap mitra ini punya kemampuan di dalam menyampaikan materi baik itu pertanian ataupun materi produk knowledge based farming secara baik pada para petani daerah masing-masing. Ini alhamdulillah ya, peserta dari berbagai daerah, yang ada dari Papua, yang ada dari Bengkulu, Sumatera Utara ya, dari Sulawesi juga, dari Makassar. Karena memang ya inilah yang dibutuhkan untuk mitra saat ini ya, yang terutama yang ingin mengupgrade kemampuan adalah 70% praktek dan sisanya teori saja. Karena dengan adanya praktek, kita paling tidak kita bisa menguasai keilmuan ini ya, sehingga dari dasar ilmu pertanian yang diberikan, nah kemudian nanti produk melalui best farming ini akan disampaikan secara baik ya oleh para mitra yang mengikuti program ini. Nah, ini salah satunya juga ya, yang topi putih ini adalah Bapak Mak Sungkar ya, ayah anda dari Seren Sungkar mengikuti juga program training yang kita adakan. Beliau adalah praktisi eh, praktisi aquaponik Indonesia ya. Walaupun sudah punya apa namanya keilmuan untuk mengajar juga di bidang ilmu aquaponik. Aquaponik adalah budidaya aquakultur yang dikombinasikan dengan hidroponik. Ya, yang Bapak dan Ibu bisa disorot ya.
apa yang saya pegang ini sayur-sayuran itu semuanya menggunakan produk base farming. Jadi bayamnya pun bisa tinggi-tinggi, sawinya pun lebar-lebar. Nah inilah inti daripada program edukasi yang kita adakan. Alhamdulillah sudah banyak memberikan testimoni dan respon baik dari kalangan mitra PTBS yang mengikuti program ini. Tentunya program ini akan terus kita adakan yang lebih mengarah pada profesionalisme ya terutama dalam konsultan pertanian terpadu base farming. Makanya yang terdekat ini insya Allah akan kita adakan ya itu terbatas hanya 25 orang saja. Nah, jadi kita pun akan membahas ya di dalam program diklat tersebut akan membahas tentang bagaimana caranya kita mengetahui sistem reproduksi atau sistem digestif ternak unggas, kemudian sistem pencernaan uh, sistem reproduksi ya pada unggas ya. Nah, jadi apa hubungannya produk pertanian PTBS misalkan sebagai salah satunya probiotik ekopark original ketika diberikan ke ternak unggas atau ayam petelur ini apa yang bisa didapatkan? Kan keunggulannya sudah kita simpulkan bisa menekan tingkat mortalitas pada ayam broiler ya, kemudian meningkatkan tingkat palatabilitas kesukaan ternak terhadap pakan yang diberikan ya, kemudian kualitas telur yang dihasilkan pun ya jauh lebih baik ya. Jadi yang tadinya hasil testimoni yang kita edukasi ini beberapa peserta apa namanya peserta diklat ya, kemudian beliau-beliau mendampingi farm yang bergerak di bidang produksi ayam petelur ya, kemudian direkomendasikan menggunakan ekofarm original. Alhamdulillah dari 93% yang berproduksi ya, kemudian setelah diberikan probiotik ekofarm original, maka meningkat sampai 97%. Ini apa hubungannya? Ternyata hubungannya mudah. Jika probiotik ini sebagai feed additive diberikan kepada ternak, maka di situ akan meningkatkan fungsi dari sistem digestif, fungsi sistem pencernaan terhadap ternak, sehingga akan berpengaruh terhadap sistem yang lainnya, yaitu sistem enzimatiknya, sistem metabolismenya, sistem reproduksinya akan meningkat. Nah, jadi dari pemberian bakteri-bakteri yang positif yang mendominasi di daerah pencernaan. Itu saja intinya. Nah, maka di sini silakan ikuti ya program-program ini. Ya, insya Allah ini pun akan kita berikan materi-materi khusus tentang bagaimana sistem pencernaan pada ikan, apa itu linea lateralis yang ada garis-garis yang horizontal. Nah, itu adalah sebagai indikator bahwa ikan itu tidak bisa berenang di lautan yang dalam, terutama ikan-ikan air tawar, karena ketika berenang di kedalaman tertentu, nah itu akan balik lagi ke atas, gitu. Apalagi ikan-ikan seperti ikan mas, ikan nila gitu ya. Nah itu kita mempelajari itu semua. Ada juga sistem daripada saluran pencernaan ternak ya, karena memang di PTB sudah ada yang namanya produk peternakan ya. Jadi kita harus pelajari dulu sistem pencernaannya, kemudian sistem reproduksinya. Apa hubungannya probiotik atau feed additive yang diberikan kepada ternak dengan peningkatan kualitas kesehatan ternak atau meningkatkan produktivitas hasil telur, daging, dan susu ya. Kalau di ternak semuanya ada ternak itu ada tiga, ternak ruminansia, ternak unggas, dan perikanan. Nah, apa hubungannya? Nah, kita bahas semua di dalam program diklat tersebut. Nah, kemudian di sini ini perjalanan telur ya dari mulai ovulasi dari ovarium, kemudian masuk ke kondibulum sampai di uterus itu penit ya. Jadi Bapak dan Ibu harus pahami keilmuan ini. Jadi jangan sampai kita terjebak. Kita prospek pemilik peternakan ayam petelur, kemudian pemilik ayam petelur menyampaikan, ada nggak misalkan produk peternakan PTBS, produk peternakan PTBS yang bisa meningkatkan kuantitas telur ayam petelur itu sendiri yang bisa berproduksi 2 telur dalam 1 hari karena kita tidak tahu ilmunya. Oh ada, karena produk PTBS ini produk peternakan PTBS ini betul-betul sangat luar biasa. Ternyata menurut keilmuannya 25 jam 15 menit satu kepala ayam petelur itu bisa menghasilkan 1 telur saja. Ya cuman kualitasnya berbeda setelah diberikan probiotik. Nah itu harus kita kuasai semua. Ya kemudian sistem pencernaan ruminansia pun ini harus kita pelajari ya karena nanti uh, keilmuan yang diberikan ini disesuaikan dengan profesi kita sebagai reseller atau mitra PTBS. Ini alhamdulillah setiap
peserta yang mengikuti program ini, ya alhamdulillah kalau lihat dari testimoni ini semuanya positif semua ya. Artinya keilmuan yang diberikan ini ya belum tentu bisa didapatkan di luar. Apalagi keilmuan tentang pertanian terpadu ya. Pertanian terpadu adalah pertanian yang dikombinasikan antara pertanian bercocok tanam, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Dan setiap apa namanya, setiap peserta ya yang mengikuti program ini, insya Allah nanti apa nanti akan mendapatkan predikat ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sebagai pembicara di forum-forum ataupun apa namanya dapat bagian presentasi, nanti bisa mendapatkan predikat praktisi pertanian terpadu saja yang mengikuti program diklat ini. Nah, praktisi pertanian terpadu ini ya berarti kalau orang yang memang paham ya menyimpulkan praktisi pertanian terpadu ini adalah profesi di mana orang tersebut mampu menguasai keilmuan pertanian terpadu secara umum. Artinya pertanian bercocok tanam dikuasai, peternakan dikuasai, kemudian perikanan juga dikuasai, perkebunan kehutanan. Jadi kita tidak lagi membawa istilah-istilah Wawan Rusman, ahli pertanian organik, tidak usah. Cukup kepada Ibu membawa predikat praktisi pertanian terpadu saja sudah cukup. Nah ini sudah bisa menguasai. Nah, ini sebagai salah satu ya, flowchart ini bercerita tentang bagaimana caranya kita menguasai ilmu pertanian terpadu. Ya, apalagi Bapak dan Ibu yang diambil untuk mengelola pesantren atau lembaga pendidikan yang bersifat hajat, makannya tidak usah beli dari luar, tapi kita bisa menanam sendiri. Nah, ini adalah basic yang sudah saya pelajari, ya, bagaimana caranya kita menghitung kebutuhan eh, komoditas pertanian, bahkan sampai menghitung kalori yang dibutuhkan untuk santri atau pelajar. Karena background saya di sini awalnya, praktisi pertanian terpadu. Kemudian ada beberapa ini juga ya, sertifikat yang diberikan tujuannya untuk memacu motivasi para mitra PTBS. Baik Bapak dan Ibu semua, dalam konsep sustainability ini, ya, dalam konsep sustainability ini, yang paling utama adalah PTBS ini membawa misi yang insya Allah inilah bagian dalam rangka ibadah atau dalam rangka dakwah kita ya untuk terus menggaungkan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Tentunya PTBS di sini memproduksi produk-produk pertanian dan peternakan yang memang betul-betul bisa memberikan manfaat untuk para petani di seluruh Indonesia. Dalam konsep sustainability ini, ya, kemudian PTBS ini mengarahkan ya kepada para petani dan mengingatkan jika ingin untung di dalam melaksanakan budaya pertanian, maka semua petani itu harus mampu menekan biaya produksi atau yang sering kita sebut dengan konsep LEIS. Low external input sustainable agriculture artinya adalah setiap petani kalau ingin untung harus mampu menekan input pengeluaran berupa pembelian sarana pertanian berupa dua variabel yang paling dianggap penting yaitu dan pestisida. Karena dua variabel ini ya yang nantinya akan menentukan petani ini untung atau tidak. Salah satunya ya, kalau biaya produksi ini yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dibanding yang disebut dengan kerugian, maka kita harus mampu menekan biaya produksi. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya silakan gunakan produk pertanian PTBS ya, yang memang betul-betul produk pertanian PTBS ini adalah produk-produk yang memang sangat simpel, sangat praktis, bisa meningkatkan efektivitas dan hasil, adanya efisiensi biaya, adanya peluang bisnis, dan produknya ramah lingkungan. Maka konsep LEISA ini yang sering kita gaungkan ya, karena ini bagian dari konsep sustainability tadi ya. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan misi kita memproses produk PTBS ini, kita sedang menciptakan produk panen yang baik dan menyehatkan, yaitu dengan cara memproduksi produk sarana pertanian terbaik yang ada di PTBS. Jadi Bapak dan Ibu semua, kalau misalkan ditanya dari mana ini sumber konsep sustainability ini yang kita bangun, dari mana akar asal muasalnya dari tetap dari perjalanan Rasulullah dengan para sahabatnya ketika menata Yastrib ketika itu ya, itu pertama kali membuat undang-undang agraria. Karena bagaimanapun ya apa namanya sebuah negara yang berdaulat ya itulah negara-negara yang memang betul-betul mengedepankan ketersediaan pangan. Maka dalam konsep wilayah alazi atau mahum minggu wa minhu keamanan akan tercipta jika ketersediaan pangan tercukupi.
Nah, ini sebetulnya harusnya tugas negara nih, tapi PT BES siap tampil ya untuk memberikan warna tersendiri potret pertanian Indonesia. Jadi yang pertama, kita mengingatkan konsep sustainability ini, bagaimana caranya setiap petani harus untung. Bagaimana caranya menekan biaya produksi tersebut. Menekan biaya produksi bagaimana caranya? Ya gunakan produk pertanian based farming. Yang kedua, menciptakan produk pertanian yang baik dan menyehatkan, ini adalah suatu kewajiban. Ya, makanya di dalam ayat-ayat yang kita sampaikan di surat 80 ayat 24, ya, bahasa ya. Paling juril insanu ila am. Hendaklah setiap manusia memperhatikan memproduksi produk pangan itu betul-betul baik dan menyehatkan. Karena ternyata yang namanya penyakit itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui asupan yang kita makan. Kalau di dalamnya masih ada residu kimia sintetis yang memang menjadi residu ya, beberapa pupuk dan pestisida yang diaplikasi saat tidak bijaksana, itulah gerbang awal penyakit dalam tubuh manusia itu masuk. Ada dampak paparan jangka pendek, ada dampak paparan jangka panjang. Nah, kita tetap komitmen bagaimana caranya menjalankan konsep ini, yaitu dengan cara menggunakan sarana pertanian yang betul-betul ramah lingkungan. Ya, makanya menciptakan pendapatan yang beda menyehatkan ini sudah pernah dijalankan, sudah pernah dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabatnya. Nah, dari itu ini adalah bagian daripada dakwah kita ya untuk memproduksi produk pangan itu betul-betul baik dan menyehatkan. Kemudian yang ketiga, yang paling utama juga, kita ini sedang meningkatkan kesuburan lahan pertanian untuk generasi yang akan datang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mewarisi lahan pertanian yang betul-betul subur. Bukan lahan pertanian yang hanya sebatas tanah yang tidak ada apa-apanya. Tapi tanah-tanah yang subur ataupun tumbuhan sebagai indikator tanah itu adalah tanah subur. Nah, yang jadi permasalahan sekarang yang namanya lahan pertanian ya. Lahan pertanian itu hanya sebatas ya diaplikasikan pupuk kimia sintetis, pestisida dan lain-lain ya. Kemudian di situ sudah tidak lagi mengandung beberapa bakteri pemulai bahan organik ya, ataupun beberapa indikator ya yang bersifat menyuburkan tanah. Nah, kalau di semua produk PTBS ini semuanya mengandung yang namanya teknologi berbasis mikroorganisme. Ya, tentunya kita sedang mewariskan lahanan pertanian untuk generasi yang akan datang. Kemudian Bapak dan Ibu semua harus memahami juga bahwa produk pertanian PTBS ini memiliki 5 keunggulan produk base farming, yang 5 keunggulan produk base farming ini. Yang pertama, produknya ramah lingkungan. Kenapa harus diproduksi produk ramah lingkungan? Karena kita atau karena Allah menyiapkan bumi ini ya ataupun menciptakan bumi ini untuk orang-orang yang soleh. Jadi jangan sampai kita di sini ya ikut menghancurkan dalam menggunakan yang namanya pestisida ya pupuk kimia sintetis yang digunakan secara tidak bijaksana dan bisa menghancurkan atau bisa merusak yang namanya agroekosistem yang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa. Maka wajib PTBS memproduksi produk pertanian ini produknya harus raw materialnya ramah lingkungan. Dan alhamdulillah produk-produk ini sudah kita coba bisa diminum ya, apalagi fotosintesa ya. Eco farming sudah jelas ya. Nah, maka dari itu narasi yang pertama kita bangun adalah 5 keunggulan produk base farming ini. Pertama, produknya ramah lingkungan. Yang kedua, keunggulan produk pertanian PTBS jika digunakan oleh para petani, yang kedua adalah adanya efisiensi biaya. Ada efisiensi biaya, Bapak dan Ibu harus bisa membandingkan berapa biaya produksi yang dikeluarkan untuk luas 1 hektar setiap komunitas tanaman dan berapa biaya produksi yang dikeluarkan dengan menggunakan SOP based farming. Nah, maka di sini efisiensi biaya ini bisa tercipta adanya efisiensi biaya kalau semua petani itu daftar dan menjadi reseller atau mitra PTBS. Tidak bisa kita mempromosikan produk ya, kemudian di sini apa namanya harga end user 250.000 tidak bisa ya. Ya, izin dulu sebentar ya. Ya, dilanjut. Nah, kemudian adanya efisiensi biaya ini, ya ini adalah bentuk di mana ketertarikan semua petani yang sedang sulit mendapatkan pupuk, ya kemudian ada pun pupuk tapi harganya melambung tinggi, ya. Maka di sini eh, efisiensi biaya itu harus kita kuasai keilmuannya. Apakah benar produk dan PTBS ini kalau digunakan oleh petani ada efisiensi biaya? Ya jelas benar, karena saya sudah membanding-bandingkan ya. Salah satu contoh untuk komoditas apa namanya kelapa sawit salah satunya yang populasinya 120 pohon itu
dengan menggunakan produk base farming yaitu BSR dan fotosintesa saja itu bisa menghabiskan dalam 1 tahun per hektar itu 8 juta saja harga repeat order ya. Berarti kalaupun belum menjadi mitra hanya di 8,8 saja atau 8 juta 750 ribu saja. Bandingkan dengan petani konvensional yang menggunakan pupuk kimia sintetis ya. Jadi 8 juta ini anggap 8 juta ini kalau digunakan dibagi 120 pohon itu jatuhnya 66.666 rupiah saja. Biaya produksi atau biaya serana pertanian yang digunakan untuk komoditas kelapa sawit ya, untuk komoditas kelapa sawit. Nah, petani konvensional berapa biaya yang dikeluarkan? Mulai dari 97.000 sampai 250.000 per pohon per tahun. Nah, jelas di situ ada efisiensi biaya. Maka Bapak dan Ibu harus menguasai ilmu tentang efisiensi biaya ini. Jangan sekali-kali kita menawarkan produk base farming ini di harga end user atau harga konsumen 250.000. Nah, kalaupun ada yang bertanya, kok mahal amat ini satu box 250.000? Yaitu adalah harga konservasi di mana petani kalau tidak mau join harus mengambil harga yang 250.000 tadi end user. Maka kalau ingin ada keunggulan ya, yang pertama diskon produk, yang kedua adalah peluang bisnis, maka harus menjadi mitra PTBS. Nah, itu harus dikuasai oleh seluruh mitra PTBS ya. Kemudian efektivitas peningkatan hasil. Alhamdulillah produk pertanian kita ini di setiap komunitas tanaman mampu meningkatkan hasil produk pertanian ya, hasil produk pertanian karena memang betul-betul produk kita ini adalah produk-produk yang simpel ya. Makanya kalau kita melihat beberapa apa namanya opini ya, opini berarti pendapat, beberapa opini yang sayang yang di YouTube karena ada tekanan dari bawah, eh, diminta komentarnya mengenai menyimpulkan produk dan PTBS ini salah satunya best farm solulis pada sawit. Banyak para researchers, peneliti ataupun praktisi kelapa sawit di Indonesia ya yang sayangnya belum mencoba tapi sudah menyimpulkan. Padahal ketika Anda ya sebagai praktisi dan lain-lainnya di situ ada keraguan di dalam menggunakan produk ini dan memang belum sama sekali menggunakan. Di sisi lain orang sudah panen duit. Memang parameter apapun karena kalau kita berniaga itu ujung-ujungnya biarkan kan yang bicara ya. Jadi silakan karena ini memang di apa namanya live juga di streaming YouTube ya Best Corporation ya. Semua petani di Indonesia ini layak tidak percaya terhadap produk pertanian best farming. Layak sementara ya, sebelum Anda mencoba. Maka silakan coba. Coba dan simpulkan sendiri. Jadi jangan sampai menyimpulkan tapi belum pernah mencoba. Dari mana dasarnya? Sayang prediksi karena tanya gitu kan. Maka silakan coba praktekkan sendiri. Untuk sawit minimal 1 tahun kita adakan kontrak sampai kita bisa menyimpulkan ya. Seperti itu. Kemudian praktis, Bapak dan Ibu semua, produk pertanian PTBS adalah produk yang untuk saat ini, insya Allah dan ke depannya, sudah tidak lagi mengenal istilah-istilah fermentasi, baik ke tanah maupun ke tanaman, terutama penggunaan produk eco farming. Kalau produk fotosintesa dari dulu memang sudah tidak kita edukasi untuk membuat lahan yang disimpan dalam botol bermalam-malam. Nah, tujuannya apa? Kita harus melakukan konsep praktis ini. Dan ternyata, ya, penyampaian dari formulator, produsen yang memproduksi produk base farming ini, ya, intinya tanpa difermentasi pun tetap hasilnya tetap optimal. Ya, jadi tidak usah difermentasi lagi karena ini produk yang memang siap digunakan. Kemudian yang kelima ada peluang bisnis. Nah, peluang bisnis ini adalah sesuatu hal yang memang siapa tahu ya petani ya berpuluh-puluh tahun bertani tapi belum dapat apa-apa. Tapi ketika petani tersebut menggunakan produk pertanian base farming, kemudian hasilnya betul-betul meningkat dan dibuktikan secara testimoninya, kemudian merekomendasikan lagi kepada teman-temannya, ternyata peluang bisnis inilah yang berubah petani tersebut dan bisa mengembalikan modal yang dulu pernah digunakan, ya, kemudian bisa kembali lagi dengan cara memberikan informasi kepada para rekannya untuk menggunakan produk base farming. Itu yang disebut dengan peluang bisnis. Meskipun peluang bisnisnya tidak harus diceritakan di awal. Biasanya petani itu eh, apa namanya lebih fokus pada testimoni ya, testimoni penggunaan produk dulu. Nah ini silakan pahami 5 keunggulan produk base farming. Jadi bukan lima kelebihan, bukan ya, 5 keunggulan. Silakan pelajari semua. Nah kemudian di sini eh, pengelompokan tanaman pertanian pun Bapak dan Ibu harus menguasai ya. Jadi di dalam disiplin pertanian itu pengelompokan tanaman itu dibagi menjadi 5. Ada tanaman pangan, tanaman palawija,
hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Tanaman pangan adalah tanaman yang sering dikonsumsi masyarakat sebagai bahan pokok utama. Ada padi, ya, ada jagung, ya, karena memang ada beberapa provinsi yang mengkonsumsi jagung pipil, kemudian ditumbuk menjadi seperti beras, kemudian ditanak jadi sego sego jagung, ya, atau nasi jagung. Ada juga yang mengkonsumsi papeda dari sagu, ya, kemudian kentang dijadikan sumber karbohidrat, itu pun bisa masuk. Orang pun kalau dijadikan sumber karbohidrat atau sebagai bahan pokok utama, itulah komoditas tanaman pangan. Kemudian tanaman palawija ini adalah tanaman pokok kedua setelah padi dan jagung, yaitu tanaman berupa umbi-umbian dan kacang-kacangan, berupa singkong, talas, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Ya, ini adalah tanaman palawija, ya. Tanaman pokok kedua setelah padi dan jagung tadi. Ini sering dikonsumsi kalau dulu di Jawa Barat ada program Rebon Nyunda. Nah, Rebon Nyunda ini semua dinas dan lain-lain diwajibkan untuk mengkonsumsi umbi-umbian atau beti-betian. Karena memang palawija ini kalau dikonsumsi ini menyehatkan karena lebih cenderung kepada hasil-hasil memang umbi-umbian, ya, terutama, ya, ada ubi jalar, ya, talas, singkong, ya, nah itu luar biasa. Kemudian hortikultura. Nah, hortikultura itu adalah komoditas pertanian yang berupa, ya, komoditas pertanian yang berupa sayuran berupa daun, sayuran berupa buah, buah-buahan semusim, buah-buahan tahunan, dan tanaman hias. Itu masuk ke hortikultura. Jadi hortikultura paling luas, ya, termasuk budidaya jamur pun masuk ke hortikultura. Nah, hortikultura ini dari 5 pengelompokan tanaman lebih mengarah kepada gambler perjudian adalah komoditas hortikultura. Komoditas yang paling pertama adalah cabai, yang kedua tomat, bawang merah, serta apa namanya, eh, kubis dan lain-lainnya. Nah, kemudian di sini, eh, maaf, izin dulu, ya, sebentar tutup pintu dulu. Ya, lanjut lagi. Nah, kemudian di sini, eh, kenapa komoditas hortikultura ini lebih mengarah kepada gambler perjudian? Karena biaya produksi, ya, untuk mendapatkan cabai merah yang mengkilap, cabai merah yang memang betul-betul apa namanya kualitasnya bagus, itu dibutuhkan sarana pertanian yang memang mengeluarkan biaya tidak sedikit. Sedangkan setiap petani yang menanam cabai merah, salah satunya komoditas yang paling utama hortikultura, mereka itu tidak tahu berapa harga yang dikeluarkan, berapa harga yang akan diterima ketika panen dan pasca panen. Sehingga yang terjadi, biaya produksi yang dikeluarkan sudah jelas tinggi, kemudian harga pasca panennya tidak menggunakan para petani, itulah yang disebut dengan kalah berjudi. Apakah ada yang bisa menghentikan gambler atau perjudian di komoditas pertanian? Kan kalau jelas, kalau padi dari dulu ya tidak jauh dari 4.000 gabah kering panen. Singkong di tingkat petani ya tidak jauh dari 2.000, 2.500, kadang turun, ya, 1.500 dan lainnya. Tidak mungkin singkong dijual sampai 100.000. Nah, kalau cabai merah atau cabai rawit bisa. Makanya lebih mengarah ke perjudian itu adalah hortikultura. Dan hawanya panas, ya. Banyak petani-petani yang masuk ke dalam sistem ini, ya, lingkaran setan harus sebutnya, ya. Karena ketika cabai merah, untuk melakukan cabai merah yang betul-betul kualitasnya baik, bagus, ya, mereka itu mengeluarkan biaya tidak sedikit. Bahkan sekali penyemprotan itu bisa sampai 800.000 per 3 hari sekali, bayangkan. Ketika ada perawatan yang namanya cabai merah. Kalau tidak dirawat, bisa rontok, bisa terkena patek, dan lain-lain. Nah, ketika panen tidak memihak, para petani harganya bisa di bawah 10.000, ya, itulah yang disebut dengan kerugian. Bisa habis-habisan, ya. Rumah dijual, kendaraan dijual bagi yang punya, ya. Kalau yang tidak punya ya lebih ini lagi, ya. Nah, maka di sini kita harus memahami, ya, PT BES memberikan solusi buat para petani kalau ingin untung, ya, ataupun kalau supaya tidak terlibat perjudian dalam budidaya pertanian, maka silakan gunakan produk pertanian PT BES yang di dalamnya biaya produksi keluarga itu tidak terlalu tinggi, ya, tidak terlalu tinggi. Sehingga ketika harga panen dan pasca panen tidak banyak para petani, tetap petani tidak akan dirugikan terlalu mendalam karena biayanya murah. Jadi strateginya bagaimana caranya kita menekan biaya produksi tersebut, ya, supaya murah. Makanya PTBS membuat solusi itu semua. Itu dengan memproduksi produk pertanian yang betul-betul harganya digunakan oleh para petani akan mendapatkan efisiensi biaya. Kemudian tanaman perkebunan, tanaman yang tanaman yang memang hasilnya tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat, ya, harus diolah dulu. Ada kopi, sawit, pala, cengkeh, vanili, kakao, ya, tembakau, dan lain-lain.
itu komoditas perkebunan termasuk bumi rimpang-rimpangan ya, ada jahe, ada apalagi temulawak ya, temu ireng, temu putih, itu komoditas eh, apa namanya perkebunan ya. Ya, lanjut lagi. Nah, kemudian tanaman kehutanan, nah ini berupa jati, pinus, akasia, mahoni, terang besi dan lain-lain. Nah, ini adalah apa namanya komoditas kehutanan ini bisa dijadikan sebagai industri mebler ya, kemudian reboisasi, tanaman hutan kembali, kemudian industri kertas dan lain-lainnya. Nah, intinya semua pengelompokan tanaman ini bisa menggunakan produk base farming. Ya, tentunya kalau misalkan untuk tanaman kehutanan misalkan ya. Jadi kalau tanaman sudah produktif ya tidak mungkin diaplikasikan produk based farming ya. Tapi ketika di masa reboisasi atau masa replanting di pengulangan penanaman ulang kembali, nah itu bisa diaplikasikan. Rata-rata penggunaan ini tidak lebih dari 4 bulan. Setelah 4 bulan ya nutrisi sudah atau akar-akar sudah bisa mencari nutrisi sendiri dan cukup di 4 bulan saja. Ya. Nah, kemudian di sini berikutnya ini yang materi yang sering kita sampaikan kepada Anda semua, ya narasi-narasi yang dibangun oleh para ahli-ahli pertanian di Amerika Serikat memprediksikan bahwa umur pertanian di muka bumi tidak lebih dari 60 tahun lagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang sudah terjadi yang namanya soil degradation atau menyusut atau hilangnya unsur hara dalam tanah. Kenapa bisa terjadi hilangnya unsur hara dalam tanah? Karena memang apa yang dipanen itu tidak sesuai dengan apa yang dikembalikan lagi ke dalam tanah. Salah satu yang sering kita kasih contoh ya, kalau kita panen padi, kita panen buah segar kelapa sawit, panen jagung dan lain-lain, ya jelas kita sepakati dulu bahwa tumbuhan atau tanaman adalah indikator kesuburan tanah. Semakin banyak hasil pertanian yang kita konsumsi oleh masyarakat ya, baik masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia, berarti kalau kita tidak mengembalikan lagi unsur hara yang dikonsumsi tadi, maka di situ akan terjadi yang namanya soil degradation atau rusaknya atau menghilangnya unsur hara dalam tanah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena apa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan apa yang dikembalikan dalam tanah. Nah, sering kita berikan ilustrasi adalah tanaman jeruk ini ya. Bahkan di tanam buah segar pun yang terjadi seperti ini juga. Maka di sini dari 26 kandungan unsur hara yang dikembalikan hanya 3 saja NPK, maka setiap tahunnya 23 kandungan yang lainnya itu akan hilang. Nah, maka bagaimana caranya kita harus mengembalikan itu semua. Dan yang paling utama, kita harus mempelajari konsep natural fertilizer ini. Tujuannya adalah supaya kita mengetahui dasar-dasar ilmu pertanian ya. Kalau kita melihat ya yang namanya hutan, hutan ini adalah kenapa masih tetap lestari tanpa ada campur tangan manusia? Karena memang di situ terjadi yang namanya biocircle ataupun siklus hidup di mana daun-daun yang sudah tua, pohon-pohon yang sudah tua tumbang, ya kemudian mengundang bahan bakteri yang bersifat pengurai bahan organik. Nah, itulah yang disebut dengan karbon organik. Definisi organik adalah raw material yang berasal dari makhluk hidup. Ada bangkai binatang buas, ya, ada bangkai-bangkai polembola atau binatang yang ada di permukaan tanah. Nah, itu adalah sebagai bahan organik. Setiap bahan organik akan mengandung unsur karbon organik. Maka karbon organik ini adalah penting untuk kalau kita proyeksikan di dunia pertanian. Nah, ini salah satunya. Ketersediaan karbon organik yang ada di hutan ini menyebabkan hutan tersebut akan tetap lestari. Nah, emang hutan fungsinya untuk apa? Salah satunya bisa menyimpan air, kemudian bisa sebagai banknya oksigen untuk kelangsungan hidup manusia dan binatang, hidrogen dan lain-lain. Maka karbon organik adalah penentu kalau kita mau melaksanakan budidaya pertanian yang hasilnya tetap optimal. Jadi karbon organik ini bisa didapatkan kalau dulu di Skandinavia 12.000 tahun yang lalu ada yang namanya kompos. Kompos ini pembuatannya memang cukup sulit. Tidak semua orang bisa buat kompos, yaitu proses penyederhanaan materi organik yang bersifat kompleks menjadi sederhana dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen, atau menggunakan starter beberapa bakteri untuk mempercepat proses composting tersebut. Nah, ini karbon organik ini, ketersediaan yang ada di hutan, ketika daun-daun ini berjatuhan di permukaan tanah, pohon-pohon yang tumbang, bangkai-bangkai binatang yang mati, itu akan mengundang yang namanya bakteri dan cendawan pengurai bahan organik. Sehingga karbon organik ini sebagai raw material, bahan dasar untuk mendapatkan unsur hara atau nutrien terbaik di kawasan hutan tersebut. Kemudian unsur hara ini dibagi menjadi 3, ada unsur hara makroprimer, unsur hara makrosekunder, dan 7
arang mikroesensial, itu disebut trace element. Nah, kemudian humus, humic acid ini adalah bagian sederhana yang didapatkan dari konsep dari proses composting akan menghasilkan humus atau humic acid atau asam humat. Asam humat ini adalah senyawa organik yang mampu mengurai berbagai residu kimia sintetis yang ada di lahan pertanian, kemudian akan diikatnya logam-logam berat ya, misalkan unsur fosfor diikat oleh aluminium dan ferum, nah itu bisa dilepas dengan adanya humic acid ini. Jadi intinya kalau ini diproyeksikan ke dunia pertanian, ke lahan-lahan pertanian, maka pertanian di Indonesia ataupun di dunia itu akan terus berlanjut dan tidak akan lagi ada yang memprediksi sampai 60 tahun ke depan. Nah, yang jadi masalah, pertanian di Indonesia saja, ini bisanya hanya menggunakan unsur hara saja berupa NPK dan pestisida kimia sintetis. Tidak terdapat karbon organik, tidak terdapat humic acid. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi tanaman mudah sekali terserang hama dan penyakit tanaman, dan tanaman mudah sekali menurun produktivitasnya karena memang imunitasnya menurun. Jadi jangan heran, petani bawang sudah menggunakan pupuk yang mahal, pestisida yang mahal. Tapi kenapa bisa ada penyakit tanaman? Karena tadi tidak terciptanya imunitas. Imunitas bisa tercipta dari mana? Dari tersedianya karbon organik. Nah, karbon organik tadi berupa salah satunya adalah berupa kompos. Yang kedua ada biochar. Ada yang disebut biochar itu adalah kayu-kayu atau ranting-ranting yang dibuat menjadi arang. Ya. Kemudian arang ini ditepungkan, itu vegetable powder, ditabur-tabur lahan pertanian. Untuk apa? Untuk makanan mikroorganisme salah satunya ya, untuk menyimpan air juga, untuk memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah itu adalah biochar. Kemudian ada lagi pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini bukan lagi solusi ketika kita berhadapan dengan lahan-lahan yang memang luas ya, maka dibutuhkanlah karbon organik yang tepat. Insya Allah PTBS kedepannya punya juga produk karbon organik khusus mengganti pupuk kandang ya. Nah, jadi karbon organik, unsur hara, humic acid yang harus dipenuhi oleh seluruh para petani di Indonesia. Tujuannya tadi supaya tanaman ini imunitasnya semakin meningkat. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan ini ya, perjalanan penggunaan dan hilangnya unsur hara dalam tanah, salah satunya ini soil nutrient depletion, artinya adalah penyusutan unsur hara dalam tanah penyebabnya karena tadi ya, nitrogen hilangnya dalam tanah 43%, karbon sampai 43%. Jadi unsur karbon ini kalau sudah hilang, maka tanaman itu sangat mudah sekali terserang pada penyakit tanaman. Maka dibutuhkan karbon organik. Karbon organik ini penting. Ya kalau di dunia pertanian umum seperti penggunaan pupuk kandang. Cuman penggunaan pupuk kandang ini sudah bukan jadi solusi lagi ketika lahan sudah jutaan hektar. Ya, jutaan hektar sudah bukan lagi solusi. Maka apa yang harus dibutuhkan? Nah, sulfur, fosfor, dan lain-lainnya. Kemudian di sini kesimpulannya, pertemuan dari Paris Agreement Agriculture November 2017, kesimpulannya unsur karbon lah yang paling banyak hilang di dalam tanah, maka kita harus mengganti itu semua. Tujuannya tadi, untuk apa? Supaya mikroorganisme pun semakin tumbuh berkembang di dalam tanah. Ya, ingat, yang namanya tumbuhan dan tanaman adalah sebagai indikator kesuburan tanah. Nah, sekarang yang jadi masalah ini, nanam padi masih banyak diserang hama dan penyakit tanaman. Ya, tanam apapun juga tanaman mudah sekali ya terserang oleh penyakit-penyakit tertentu. Karena tadi tidak terciptanya yang namanya imunitas tanaman karena tidak tersedianya karbon organik. Seperti itu ya. Kemudian masuk ke materi inti, Bapak dan Ibu semua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas komunitas pertanian perkebunan ya. Ini adalah tujuannya supaya kita mengetahui bahwa produk pertanian PTBS itu bukan satu-satunya yang bisa meningkatkan hasil, tapi sebagai salah satunya saja. Nah, ini kalau kita lihat di sini, pertama adalah benih dan bibit unggul. Ini nomor pertamanya adalah benih dan bibit unggul. Kenapa? Karena kalau kita punya produk berupa pupuk atau sebagai sarana pertanian berupa pupuk saja, kita punya yang terbaik, kemudian benih dan bibit yang digunakan tidak bersertifikat, kemudian produktivitasnya rendah, ya percuma. Maka benih dan bibit inilah faktor penentunya. Kemudian tetap dari penjabaran yang tiga tadi, SEO organik, pupuk usul hara, dan humic acid, yang paling utama dipecah lagi menjadi 13 faktor-faktor penentu keberhasilan. Yaitu ada ketersediaan bahan organik di lahan ideal, berupa SEO organik, ya, sinar matahari, ya, atau lama penyinaran, teknologi mikroba, pH tanah ideal 6,7, salinitas kadar garam, optimal 2 desisimen. Satu desisimen adalah 640 ppm atau 640 miligram di dalam 1000 ya. Nah, ini dosis ideal ataupun kadar garam dalam tanah. Kalau lebih dari itu biasanya tanaman keracunan. Apalagi
Garam inilah natrium klorida ya, unsur klornya inilah unsur hara mikroesensial yang kalau kebanyakan tanaman bisa keracunan. Kemudian ketersediaan air, tidak ada petani yang jago dalam menanam. Kalau sudah tidak ada air, eh, tidak bisa melaksanakan budidaya pertanian. Kemudian relatif humidity, kelembaban udara, ya, NPK berimbang, hara makroskuna, hara mikro, dan ZPT ini masuk ke dalam nutrisi, ya. Kemudian jarak tanam ideal, ini jarak tanam pun eh, sangat menentukan ya jarak tanam. Kemudian pengaman penyakit tanaman, penilaian gulma, panen pasca panen. Panen terbaik adanya di jam 14.30 sampai jam 19.30. Ini sama ya. Eh, apa namanya? Kalau ingin meningkatkan hasil, panennya di sore hari. Nah, kemudian masuk ke materi inti. Materi tentang produk fotosintesa. Ya. Sebelum masuk ke produk fotosintesa, kita simpulkan dulu apa sih fotosintesis dan apa bedanya dengan fotosintesa. Secara makna sama, cuman bedanya fotosintesis adalah proses pembuatan ya berupa cadangan makanan berupa biji gulmi dan buah. Berlangsungnya proses ini di dalam zat hijau daun, di dalam klorofil zat hijau daun dengan bantuan sinar matahari. Jadi nanti akan diproduksi ya berupa karbohidrat yang akan tersimpan di dalam biji gulmi dan buah, kemudian unsur oksigen dan air yang akan dikembalikan lagi ke atmosfer. Nah, jadi fotosintesis ini ada hubungannya dengan proses penciptaan manusia. Jadi proses fotosintesis ada hubungannya dengan proses penciptaan manusia. Yang pertama, proses penciptaan manusia menurut Al-Quran ada 7 tahapan. Diawali dari walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi manusia eh, insan itu diciptakan dari saripati tanah. Saripati tanah ini ya sebelum terbentuknya jabang bayi itu diawali dari semuanya tergantung dari makanan yang kita makan. Ya, maka saripati tanahnya adalah sebagian besar adalah produk pertanian dan peternakan, perikanan dan semuanya itu saripati tanah semua. Jadi komoditas yang kita konsumsi itu mengandung 4 unsur, ya, mengandung 4 unsur saripati tanah. Ada unsur air, angin, api, dan tanah itu sendiri. Jadi kalau kita mengkonsumsi nasi, itulah saripati tanah. Mengkonsumsi singkong, diolah mau menjadi apa saja, itu adalah saripati tanah. Tidak mungkin dari 4 ini hilang satu, kemudian menjadi saripati tanah. Karena 4-4-nya harus terpenuhi. Ada unsur air. Air ini penting dalam budidaya pertanian. Ada unsur angin. Angin ini ada oksigen, hidrogen, ya, dan gas-gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan tanaman, karbon dioksida dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi unsur api. Nah, api ini adalah sinar matahari, ya. Kemudian unsur tanah, tanah itu sendiri, unsur tanah, tanah itu sendiri. Nah, jadi fotosintesis ini tentunya ada hubungan dengan proses penciptaan manusia. Makanya kita sebagai mitra PTBS melalui konsultan pertanian base farming mengarahkan kepada mitra PTBS ini, ya, para reseller PTBS ini, ayo kita sama-sama berdakwah memperkenalkan produk base farming ini kepada para petani di daerahnya masing-masing. Karena ada hubungannya dengan proses penciptaan manusia. Nah, apa hubungannya? Kita jangan sampai membiarkan penggunaan produk pertanian menggunakan pestisida yang diaplikasikan tidak bijaksana sehingga dalam dari konsumsi ya bukannya saripati tanah tapi menjadi masalah di dalam tubuh manusia itu berhadapan dengan kesehatan. Maka konsep pertanian yang pertama dibangun kita harus mengetahui dulu ya proses fotosintesis yang ada hubungannya dengan tujuh proses penciptaan manusia. Yang pertama fase saripati tanah, yang kedua fase yang disebut dengan fase nutfah. Nutfah ini saripati tanah yang dikonsumsi oleh laki-laki menjadi sperma, yang perempuan menjadi sel telur. Nah, itulah fase nutfah. Nah, kemudian pertemuan sperma dan sel telur, ya kemudian berlangsunglah apa yang disebut dengan fase embrio atau fase alakos gumpal dan gumpal darah. Kemudian setelah alako ada fase mudgos, segumpal daging. Setelah segumpal daging diciptakan tulang belulang, kemudian tulang belulang dibungkus oleh daging. Yang keenam, yang ketujuh baru fase yang disebut dengan jabang bayi. Nah, ternyata semua ini ya diawali dari apa yang kita konsumsi. Maka kalau kita masih membiarkan petani menggunakan racun kimia sintetis semuanya sendiri, kemudian hasil produk pangannya dijual ke orang lain. Ya, kalau menurut saya sama-sama berdosanya kalau kita menggunakan produk-produk tersebut ya yang mengandung berbagai kimia sintetis yang berbahaya kemudian bisa menyebabkan kesehatan terhadap orang lain. Nah, kalau itu digunakan secara tidak bijaksana, makanya PTBS memproduksi produk-produk tertentu betul-betul ramah lingkungan. Nah, inilah yang disebut dengan teori proses fotosintesis. Nah, kalau dilihat lagi, ya inilah yang disebut tahapan proses fotosintesis ya dari jam persiapan mulai dari jam 6 sampai jam 10 pagi ini air akan masuk ke dalam sistem perakaran ya.
melalui gerakan massa ya, kemudian difusi ya, akan masuk ke dalam jaringan meristem perakaran dan akan dipompa oleh jantungnya tanaman berupa daun. Ya, jantung tanaman berupa daun. Nah, kemudian karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas makhluk hidup, mikroorganisme dan lain binatang dan lain itu akan diserap oleh stomata mulut daun ya, atau berupa karbon dioksida ini. Kemudian cahaya matahari ya, cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimiawi produksi glukosa atau gula. Kemudian hasil fotosintesis ini kemudian akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan ya untuk bernapas, respirasi, berkembang biak, kemudian sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, kemudian hasil proses fotosintesis ini nanti akan disimpan dalam biji, berut, umbi, dan buah. Nah, makanya ada proses hubungannya dengan proses penciptaan manusia. Maka kalau kita di sini memproduksi produk pangan yang baik dan menyehatkan, itulah yang menurut konsep ilahiyah. Jadi bagaimana caranya kita betul-betul memproduksi produk pangan itu betul-betul bisa menyehatkan siapa saja yang mengkonsumsi. Nah, diawali dari proses fotosintesis ini. Nah, kemudian produk fotosintesa. Di PTBES ada produk fotosintesa yang memiliki keunggulan. Produk fotosintesa ini cukup simpel ya, yaitu kalau secara definisi apa itu produk fotosintesa ya. Produk fotosintesa ini adalah pupuk dengan teknologi tepat guna mengandung 36 unsur hara dan mineral ya di dalamnya mampu menciptakan proses fotosintesis secara mandiri sehingga bisa mengubah ya zat yang tidak dibutuhkan menjadi zat yang dibutuhkan tanaman dilengkapi dengan asam humat sebagai pemenah tanah, asam amino dan fitohormon. Ada sitokin, auksin dan giberelin ya yang merupakan hormon pemacu pertumbuhan. Inilah produk fotosintesa ya yang memiliki keunggulan yang pertama eh, mengandung 30 unsur hara dan mineral. Kemudian tingkat solubility-nya mudah larut di dalam air tanpa ampas. Kemudian tidak perlu pupuk tambahan apapun karena mengandung nitrogennya jauh lebih tinggi ya, 12,79%. Tidak perlu pupuk tambahan apapun, tidak perlu difermentasi, tidak perlu tambahan gula atau mengandung humic acid atau menelan tanah. Dapat menaikkan pH juga, melakukan larutan fresh jauh lebih baik kualitasnya, tidak ada mas kadaluarsa. Nah, inilah teknologi tepat guna ya, teknologi nano yang ada pada produk fotosintesa ini alhamdulillah sudah banyak menebar manfaat untuk para petani ya di daerahnya masing-masing untuk komunitas tanaman pangan, palawija, horti, dan kehutanan. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di sini ada beberapa kandungan ya, kandungan yang disebut dengan kandungan unsur hara berupa NPK yang ada pada produk fotosintesa ini mengandung 12,79% kandungan nitrogen. P2O5-nya 7,50, K2O-nya 7,56. Serta hara mikroesensial sudah cukup lengkap. Nah, kemudian di sini apa yang disebut dengan fotosintesa bakteria? Nah, di dalam produk fotosintesa ini mengandung fotosintesa bakteria. Fotosintesa bakteria ini memiliki tujuan ya. Jadi di dalam kandungan fotosintesnya ada fotosintesa bakteria. Ketika kontak dengan daun, maka fungsi daripada fotosintesa bakteri atau PSB ini akan mampu mempercepat proses ya fotosintesis di setiap tanaman yang sudah diaplikasikan pada fotosintesa ini 3 sampai 5 kali jauh lebih cepat sehingga nanti akan berpengaruh terhadap produktivitas hasil pertanian. Jadi biji berumbi dan buahnya meningkat karena tadi mengandung fotosintesa bakteria. Kemudian ada juga di sini humic acid, asam humat. Asam humat yang ada pada produk fotosintesa ini cukup tinggi ya. Makanya di sini asam humat ini salah satunya mampu melepas ikatan-ikatan logam berat, ya, mampu melepas ikatan-ikatan logam berat. Misalkan eh, secara ini ya, secara kimiawi, unsur fosfor diikat oleh ferum dan aluminium sehingga bisa dilepas itu ya, ferum dan aluminium itu bisa dilepas dengan adanya humic acid sehingga fosfor ini bisa dikonsumsi lagi atau bisa diserap lagi oleh sistem perakaran setelah adanya pengaplikasian humic acid di sekitar perakaran tanaman. Nah, ini secara kimia, secara biologi pun humic acid ini berpengaruh ya terhadap produksi secara alami sitokinin, auksin, dan giberelin. Kemudian ada lagi teknik pengaplikasiannya. Nah, ini. Bapak dan Ibu semua, dari 4 produk yang ada ini, mulai dari eco farming original, eco farming premium, ya, fotosintesa dan BSR. Nah, dari 4 produk yang ada ini, maka dari konsultan base farming kita bagi menjadi 2 SOP, standar operasi prosedur. 2 SOP, standar operasi prosedur. Ada SOP eco farming, ada SOP base farming. Nah, kita urai satu-satu dulu ya. Yang pertama,
SOP eco farming ya berarti itu didominasi oleh produk eco farming dan dikombinasi dengan produk fotosintesa. SOP based farming, eco farmingnya tetap digunakan tapi di masa pratanam saja dan didominasi produk SOP based farming ini di dalam penggunaan BSR dan fotosintesa. Nah, dua-duanya memiliki keunggulan masing-masing. Silahkan buktikan saja ya. Kalau kita sudah membuat kajian analisis ini, ujian observasi ini, alhamdulillah dua-duanya memberikan dampak signifikan terhadap tanaman. Dan intinya kita tidak lagi membutuhkan pupuk dari luar. Nah, kita perjelas satu-satu ya. SOP standar operasi prosedur untuk eco farming original ataupun premium. Nanti kita memilih salah satunya. Untuk komoditas tanaman pangan, palawija, horti, perkebunan, dan kehutanan. Di masa pratanam, dibutuhkan aplikasi eco farming ke dalam tanah 18 gram eco farming original atau 9 gram eco farming premium. Dari mana? Dari kebutuhan 6 tub eco farming untuk luasan 1 hektar dulu. Berarti kalau misalkan eco farming original 6 tub, berarti 6 tub dikali 30 gram, 180 gram. Kalau eco farming premium, berarti 6 tub dikali 15 gram, berarti 90 gram. Separuh dari eco farming original. Itu silahkan. Nah, kemudian di sini kalau kita punya yang namanya pengeliharaan penyakit yang ramah lingkungan, karena memang EPP ini di PTB sudah tidak lagi diproduksi karena izinnya masih on proses ya. Nah, ini silahkan gunakan produk-produk yang ramah lingkungan, terutama berbasis mikroorganisme dicampur dengan produk eco farming tadi ya. Kemudian kalau kita menggunakan eco farming original berarti dibutuhkan 18 gram. Dari mana 18 gram? Dari kebutuhan 6 tub dikali 30 gram, 180 gram langsung dibagi 10. Jadi 10 ini adalah 10 tangki. Maka di sini kita membuat per tangki ini untuk 1000 meter persegi atau 0,1 hektar. Ya, misalkan untuk eco-farming original dibutuhkan 18 gram eco-farming original. Eco-farming original itu kan 30 gram. Nah, separuhnya itu adalah 15 gram. Lebih sedikit aja itu setara dengan 18 gram. Kemudian plus 500 ml per larut untuk pencampuran saja. Kemudian setelah dicampurkan, masukkan ke dalam tangki 14-17 liter air untuk aplikasikan untuk luasan 1000 meter persegi. Kemudian aplikasikan pada H-3 hari setelah tanam. Pak, ini ada pertanyaan, ada H-3, ada H-3, H-3, ada H-5, H-3. Kemudian ada yang bertanya lagi, bisa nggak diaplikasikan H-1 besok ditanam? Secara prinsip, kalau di lahan tersebut tidak mengandung bahan organik yang masih mentah, misalkan pupuk kandangnya masih berbau, berarti kan masih mentah. Itu perlu waktu composting yang begitu lama. Tapi kalau tidak mengandung yang tadi, H-1 pun tidak ada masalah. Yang penting secara prinsip sebelum ada tanaman kita aplikasikan dulu ya. Biasanya lahan sudah siap tanam yang menggunakan SOP eco farming ini. Nah, kalau kita di sini kenapa diambil H-3? Supaya tidak terjadi polemik karena lahan-lahan pertanian tada hujan ya adalah lahan pertanian yang memang bisa digunakan aplikasi atau bisa melaksanakan budidaya pertanian kalau ada hujan saja. Maka di sini aplikasi untuk lahan tada hujan kita percepat menjadi H-3 saja. Ini mulai banyak pertanyaan, Pak, H-3 itu hari setelah tanam atau hari sebelum tanam? Yang penting kita fokus di H-3-nya ini. H-3 berarti kan belum ditanami. Nah, adapun di istilah hari setelah tanam kita tidak merubah. Jadi sama saja, yang penting hasilnya bagus gitu ya. Mau pakai istilah H-3 hari setelah tanam, H-3 hari sebelum tanam, yang penting paham intinya. Nah, ini ya. Kemudian ini setiap formulasi yang kita buat itu untuk 1000 meter persegi ya. Kemudian aplikasi pasca tanam dibutuhkan aplikasi pada daun ya. Ini kombinasi eco farming yang terbaru ya. SOP eco farming terbaru. Yang pertama dibutuhkan 1/10 tub eco farming original atau premium, silakan pilih. Nah, 1/10 tub itu dari mana hitungannya? 1/10 tub itu satu tub dibagi 10 karena dibutuhkan satu tub untuk luasan 1 hektar. Jadi kalau satu tub ini dibagi 10 berarti ini untuk 1000 meter persegi. Ya. Nah, 1/10 tub eco farming original plus 1/3 saset fotosintesa atau 1 saset dibagi 3 fotosintesa ya. Jadi satu saset fotosintesa ini 50 gram dibagi 3. Jadi kalau misalkan dibagi rata jadi satu saset jadi 3 sendok, maka sepertiganya kita ambil. Ditambah 1/10 tub eco farming tadi plus kalau ada pengeliharaan penyakit tanaman yang lain, boleh yang sudah berizin ya. Yang penting teknologi berbasis mikroorganisme plus 14 liter air. Ya, plus 14 liter air.
Aplikasi pada daun untuk luasan 1000 meter persegi pada jam 6 sampai jam 10 pagi, jam fotosintesis. Silakan aplikasikan di 14, 28, 42, dan 56. Kenapa SOP ini kita buat? Karena banyak pertanyaan ya tingkat para petani, ya para mitra juga. Pak, bagaimana kalau misalkan ada petani budidaya polikultur ataupun tumpang sari? Di situ ada yang namanya kacang buncis ya, ataupun ada kacang tanah, ada padi gogo, ada jagung, ada cabai merah. Itu menggunakan SOP yang mana? Sedangkan di brosur itu berbeda-beda. Nah, maka jawabannya ini SOP yang tepat. Jadi dengan kombinasi antara eco farming dengan fotosintesa, ini secara nutrisi insya Allah akan tercukupi. Nah, aplikasinya di sini 1428 dan 4250 menggunakan jadwal aplikasi ke padi. Tapi ini pun fleksibel. Pak, bisa nggak diaplikasikan menggunakan cara SOP based farming di 7, 21, 33, dan 40? Tidak ada masalah, silakan. Yang penting masih di fase vegetatif. Ya, masih di fase vegetatif. Jadi intinya untuk misalkan komoditas kangkung dan bayam yang berumur di bawah 30 hari, nah kita bisa mulai dari 7 hari setelah tanam. Jadi kita fokus dulu di ini ya, di sebelah kiri, SOP Eco Farming Original Premium. Kemudian kebutuhannya untuk luasan 1 hektar dibutuhkan 10 tub Eco Farming Original atau Premium, itu pilih silahkan. Yang pasti jangan dikombinasi. Kalau yang premium saja berarti premium 10 tub langsung. Kalau yang original saja original 10 tub langsung ya. Kemudian 10 saset fotosintesa dan eh, kalau apabila penyakit tanamannya silahkan ya yang lain ya. Kalau ini masih ada EPP masih materi yang lama. Kemudian SOP standar operasi prosedur base farming. Nah, SOP base farming ini didominasi adalah penggunaan BSR dan fotosintesa dikombinasikan dalam satu tangki. Mulai dari untuk komunitas tanaman pangan, palawija, hortikultura dan kehutanan, di masa pratanam ada aplikasi pada tanah seperlima tub eco farming. Nah, ini seperlima tub dari mana? Seperlima tub itu setara dengan 6 gram. Dibutuhkan 2 tub per hektar. 2 tub itu, kalau yang original, itu setara dengan 2 tub dikali 30 gram. 60 gram. 60 gram langsung dibagi 10. Karena dijadikan menjadi 10 tangki untuk luasan 1 hektar. Maka didapat seperlima tubnya saja atau 6 gramnya. Ya, jadi 2 tub dikali 30 gram itu setara 60 gram dibagi 10 jatuhnya 6 gram. Nah, 6 gram itu seperlima tub. Setara dengan seperlima tub. Kalau yang premium ya dibutuhkan 2 tub eco farming premium dikali 15 gram. Berarti 30 gram. 30 gram dibagi 10 jatahnya 3 gram per tangki. Ya ini untuk satu tangki dulu untuk 1000 meter persegi. Makanya di sini aplikasi pada tanah seperlima tub eco farming atau setara 6 tub 6 gram plus kalau ada penyakit yang lainnya boleh silakan gunakan plus 14 liter air satu tangki aplikasi pada tanah untuk luasan sebelum terpilihan sehingga lebih cepat boleh silakan. Kemudian di sini pasca tanam aplikasi pada daun 1 saset BSR ya, plus sepertiga saset fotosintesa. Aplikasi pada daun 1 saset BSR plus sepertiga saset fotosintesa. Nah, 1 saset BSR setara 100 gram itu bisa dilarutkan bersamaan di dalam 1 liter air ya dalam gayung misalkan. 1 saset dulu BSR kemudian sepertiga saset fotosintesa atau setara dengan 16,6 gram. Jadi 1 sel fotosintesa dibagi 3, kocok secara homogen dalam 14 liter air atau 1 tangki, aplikasikan untuk 1000 meter persegi di jam 6 sampai jam 10 pagi. Aplikasinya bisa mulai di umur 7, 21, 33, dan 40 hari setelah tanam. Kemudian kebutuhan produk pertanian ini ya untuk komoditas tanaman pangan palawija hotel perkebunan kehutanan misalkan untuk padi dan jagung dibutuhkan 2 tub eco farming boleh dipilih eco farming original atau premium, 16 saset fotosintesa, 5 box ini EPP sudah tidak ada, 2 box base pump service ya. Jadi jumlah 25 PV. Nah, kalau misalkan tanaman ini berumur di atas 5 bulan, ada porang, ada pisang capenis, ada pepaya California, ya, ada singkong, ya itu salah satunya. Kemudian ada tebu. Nah, itu silakan aplikasikan setelah di jadwal yang ini kita aplikasikan 2 pekan sekali tambahannya ya. Jadi sampai 7 sampai 8 kali aplikasi per 2 pekan sekali. Jadi misalkan kalau misalkan 14, 28, 45, 56, tambah 14 hari lagi, tambah 14 hari lagi, tambah 14 hari lagi, nah itu silakan aplikasikan yang komoditas yang berumur di atas 5 bulan. Ya. Nah jadi SOP ini kita rekomendasikan karena memang konsultan base farming pun diberikan kewenangan oleh owner PT BES, Pak JP Agung dan Manajemen Support System
Ya, intinya produk MPTBS ini kalau dikombinasikan, ya ini sangat dahsyat. Dan rekomendasi penggunaan SOP ini kita tidak lagi merekomendasikan aplikasi produk pertanian PTBS ini diaplikasikan secara tunggal, tapi lebih dahsyat lagi kalau diaplikasikan secara kombinasi. Nah, silakan buktikan bahwa produk ini adalah produk yang sudah menghasilkan ya, peningkatan produktivitasnya sudah betul-betul nyata ya, dan ini sudah kita buktikan yang menggunakan SOP base farming ya, yang menanam cabai merah di daerah Bogor tembus sampai 21,75 ton. Ini luar biasa. Ya, jadi intinya silakan Bapak dan Ibu screenshot ya, ataupun bahasa yang lebih mudahnya ini yang kita pecah menjadi seperti ini. Ini SOP eco farming, ini SOP base farming ya. Nah ini silakan pilih salah satunya. Nah silakan kalau testimoni, insya Allah nanti eh, kita perkuat ya di dalam channel YouTube saya ya, karena memang sekarang sedang mengumpulkan data-data dulu dari petani yang sudah membuktikan SOP yang ini. Baik, Bapak dan Ibu semua, itulah materi Zoom training yang sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Untuk sesi berikutnya, kita akan membuka kolom chat ya, kolom chat apa yang ditanyakan dulu ya, sebelum mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk bertanya dua arah bisa kita buka ya. Tapi akan kita buka dulu kolom chat ya. Untuk sesi pertama ini saya seperti alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Kemudian kita buka kolom chat dulu ya. Eh, Pertanyaan apa ya yang ditanyakan oleh para mitra yang masih belum menerima jawaban? Ya, pertama sapa-sapa dari Jakarta Timur hadir, alhamdulillah. Kemudian ya Jakarta hadir, mantap, berasa kuliah 2 SKS nih, refresh dan update. Insya Allah, Bapak dan Ibu mitra PTBS tidak harus kuliah tinggi-tinggi karena yang diberikan adalah ilmu daging semua. Ya, nah apalagi kalau kita nanti mengikuti program Diklat, ya, program pendidikan pelatihan konsultan pertanian terpadu base farming itu lebih seru lagi Bu. 3 hari 2 malam tanpa harus kuliah tinggi-tinggi kita sudah punya ilmu pertanian terpadu. Ya. Kemudian di sini dari Arabun hadir ya, dari Riyadh ya, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian eh, ya rata-rata ini hanya menyapa saja, belum ada yang bertanya. Nah, ini ada yang bertanya. Kalau kita menanam cabai, lombok berarti ya, kalau bahasa ini lombok. Kemudian cabai atau tomat dalam pot, bagaimana cara pengaplikasiannya? Nah ini, jadi kita ini membuat formulasi ya, diperuntukkan untuk 1.000 meter persegi, seper 10 tub eco farming, sepertiga set fotosintesa, dilarutkan dalam 1 liter, kemudian masukkan dalam tangki 14-17 liter air, itu untuk luasan 1 atau 0,1 hektar atau 1.000 meter persegi. Nah ini pertanyaannya pasti muncul, bagaimana kalau lombok itu cuma satu tanaman gitu kan, atau cabai ini sebagai satu tanaman? Ya intinya, secara prinsip, Bapak dan Ibu yang mengaplikasikan produk base farming di sekitar pekarangan, jangan khawatir overdosis. Karena overdosis itu sudah kita hindari, yaitu ternyata penyebabnya adalah fermentasi yang tidak sempurna. Makanya istilah fermentasi sudah tidak kita gunakan. Adapun tub yang digunakan, misalkan lahannya cuma 1.000 meter, kita potong 1/10 tubnya, satu tub dibagi 10, pakai catheter steril, kemudian sisanya itu bisa ditutup lagi, bisa disiler lagi ya, supaya tidak eh, masuk yang namanya apa namanya, supaya tidak masuk lagi yang namanya udara kontaminan dari luar. Tutup lagi, nanti ketika butuh dipakai lagi. Jadi intinya silakan saja sesuaikan lah ya. Yang jelas tidak akan overdosis ya. Tadi kita berikan hanya per 1.000 meter persegi saja. Ya, ini Ibu yang bertanya. Kemudian ada lagi di sini yang bertanya, kalau untuk pohon keras seperti durian, alpukat, lain solis, apa saja ini. Untuk komoditas tanaman berbuah tahunan, berarti di situ komoditas hortikultura berbuah tahunan atau perennial crop berbuah tahunan. Misalkan Bapak dan Ibu punya tanaman belum menghasilkan dulu, berarti di bawah 4 tahun misalkan ya. Ada durian, ada manggis, ada rambutan. Nah, itu bisa digunakan BSR.
Nah, BSR ini Best Farm Service, silahkan pendam. Kalau yang masih belum produktif, satu saset untuk 5 pohon. Tapi kalau yang sudah produktif, katakanlah sudah di atas 4 tahun atau 5 tahun, yang sudah menghasilkan dibutuhkan satu saset BSR, ya, satu saset BSR per pohon selama 3 bulan sekali. Nah, aplikasi ke daunnya, silahkan pilih mau menggunakan SOP yang mana. SOP eco farming oke, fotosintesa dan eco farming kombinasi, semprotan ke daun 2 pekan sekali boleh, atau SOP base farming, BSR-nya diaplikasikan ke daun, satu saset BSR dilarutkan plus sepertiga set fotosintesa, campur dalam 1 liter, masukkan ke dalam tangki 14 sampai 17 liter air, semprotkan. Nah, itu silakan pilihan. Yang jelas BSR-nya diaplikasikan di media tanam, aplikasi ke daunnya silakan menggunakan SOP eco farming atau SOP base farming. Yang pasti direkomendasi dari yang kita arahkan bahwa produk lain PTBS ini lebih dasar kombinasi. Itu caranya seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, silakan ini Ibu ya yang bertanya. Untuk lahan tanaman cabai, apakah perlu ditambahkan arang untuk karbonnya, Pak? Nah, ini seru nih. Jadi karbon tillage ini saya sedang berupaya berusaha. Ya. Ya, sebetulnya sudah ditemukan oleh salah seorang profesor, itu dosen saya. Ya, beliau adalah orang yang ditunjuk oleh Allah untuk membuka tabir kebutuhan karbon untuk karbon ya untuk luasan lahan jutaan hektar atau solusi pertanian di muka bumi ini. Nah, itu beliau lah yang ditunjuk oleh Allah. Nah, cuman di dalam negosiasi ini ya belum belum ada deal-dealan karena beliau ya sudah berjalan sebetulnya ya sudah berjalan dan seperti apa PTBS nanti di sini mengadakan kerjasama ya. Yang pasti sementara ini silakan gunakan mau menggunakan biochar boleh, menggunakan pupuk penang boleh, ya tidak ada yang dilarang karena ini solusi ini bersifat visioner. Ya, visioner dalam artian kita berpikir bagaimana caranya memperbaiki lahan yang tadi adanya kehilangan unsur karbon ini bukan skala Indonesia saja, tapi skala jangka panjang dan secara luas. Ya, tapi untuk skala kecil yang di uh, perumahan, di pekarangan, ya lahan yang di bawah 5 hektar ya masih bisa menggunakan si organik ini, bisa menggunakan pupuk kandang. Karena karbon organik ini sama pentingnya ya dengan pupuk yang lain. Ya, boleh silakan. Kurang mengerti petunjuk di buku pedoman. Nah, ini yang kurang mengertinya sebelah mana? Karena isi daripada buku ini kita jabarkan di Zoom training pada kesempatan pagi hari ini. Ya, boleh nanti japri lah kalau ibu yang belum belum paham ya. Kapan diklatnya di Kota Jambi? Nah, sementara ini diklat ini masih kita adakan di Best Farming Center karena di sana ada lahan-lahan praktikumnya ya. Jadi di Jambi di daerah manapun kita belum belum pada rencana mengadakan. Karena memang harus didukung dengan fasilitas baik itu ada tanamannya, tanaman pangannya, palawijanya, hortinya, penggunaan kehutanan. Nah, itu harus uh, ada fasilitas tersebut syaratnya ya. Jadi sementara ini yang dari Jambi datang ke Bekasi ya, Bekasi Timur, Tambun ya, Tambun Selatan. Kemudian sementara ya itu saja ya infonya. Kemudian di sini ada lagi, saya bukan petani, sebagian besar mitra PTBS bukan petani. Tapi jangan berkecil hati karena kita bukan petani, seolah-olah kita tidak boleh mempelajari ilmu pertanian. Tidak seperti itu. Justru kita upgrade. Ilmu pertanian adalah ilmu bagian daripada salah satu dakwah juga. Ketika Bapak dan Ibu menyampaikan dakwah ini kepada para petani, di situ kita misalkan apa namanya eh, ada musibah, ada apapun saja, itu bagian daripada jihad. Jangan khawatir, ya. Jadi Ibu yang eh, apa namanya, saya bukan petani, saya sudah mulai produk itu. Ya, rata-rata sebagian besar mitra PT itu bukan petani. Tapi jangan berkecil hati, kita adakan ya sekolah-sekolah pertanian yang ada diadakan oleh Persekutuan Pertanian PTBS ini tujuannya kan ya, untuk mengupgrade kemampuan di bidang ilmu pertanian. Nah, kemudian bagaimana cara pengaplikasinya ke tanaman durian, mangga, jambu, rambutan dan lain-lain. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu yang memiliki tanaman berbuah tahunan sudah produktif misalkan ya, berarti sudah di atas 5 tahun. Nah, berarti itu yang kita aplikasikan apa dulu? Yang pertama BSR satu saset per pohon untuk 3 bulan sekali. Kalau di bawah itu yang belum produktif, satu
saset untuk 5 pohon, 3 sampai 5 pohon. Kemudian aplikasi pada daunnya atau tanamannya, ya daun atau ke tanamannya, itu dibutuhkan 2 pekan sekali. Silakan mau menggunakan SOP Eco Farming original boleh, SOP Best Farming boleh, atau SOP Eco Farming Premium boleh. Ya, ya jadi SOP Eco Farming itu yang terbaru adalah penggabungan antara Eco Farming dengan fotosintesa. Seper sepuluh tube Eco Farming, baik original atau premium, pilih salah satunya, plus sepertiga saset fotosintesa. Campurkan dalam 1 liter air, masukkan dalam tangki, aplikasikan ya dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Aplikasikan ke daun, rutin 2 pekan sekali. Kalau SOP Best Farming, 1 saset BSR, Best Farm Service, plus sepertiga saset fotosintesa, larutkan di dalam 1 liter air, masukkan dalam tangki 14 sampai 17 liter air, semprotkan. Ya, itu aplikasi untuk tanaman berbuah tahunan. Aku tanyakan. Apa bisa padi yang umur 1 pekan diberi eco farming? Ini ya, yang jadi masalah seperti ini ya. Bapak dan Ibu ketika mau mendampingi develop, karena memang kita hadiri ini setelah petani ini menanam. Petani sudah menanam. Saran dari saya, kalau ingin berhasil, silakan dampingi demplot untuk tanaman semusim ya. Diawali dari masa pratanam. Kecuali kalau tanaman apa tanaman berbuah tahunan seperti buah-buahan tadi boleh tidak demplotnya di pertengahan tidak masalah. Tapi kalau tanaman semusim seperti padi, saran dari saya ikuti SOP dari awal. Karena ada aplikasi yang harus ke tanah ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Supaya hasilnya optimal. Karena kalau kita demplot, katakanlah janganlah sepekan. 1 bulan saja kita demplot di pertengahan. Nanti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, kemungkinan yang pertama, kalau demplot itu berhasil, pasti tidak akan eh, produk kita tidak akan terlalu di nomor satu kan. Tapi kalau gagal, terjadi apa yang disebut dengan tadi menyalahkan produk. Maka supaya fair, maka silakan demplot dari awal. Ya, dari awal masa pratanam, pasca tanam ikuti rekomendasi yang ada. Ya, nah itu saran dari saya. Jadi kalau berhasil nanti produk itu tidak diakui baiknya karena memang misalkan berpengaruh terhadap pupuk sebelumnya. Banyak alasan nanti. Mau beli buku Eco Farming, Best Farming, bagaimana cara berapa harganya? Ya sementara ini masih tersedia di ini ya, di apa namanya di merchandise PT Best. Nah, adapun kalau dari konsultan Best Farming itu adalah salah satu stok yang ada di regional ya. Yang biasanya regional ini rekrutmen kemitraan yang tidak mengambil buku, mengambilnya berupa pericat. Nah, kita biasanya apa namanya melayani juga. Cuman sementara ini yang stok yang masih ada adalah stok yang cetakan keempat. Kalau yang materi natural fertilizer konsep yang cetakan ke 5 belum ada ya. Kalau di kantor ngabisin dulu stok yang lama katanya. Nah ini boleh juga kalau ibu perlu ya. Nanti japri saja ke saya. Nanti di endingnya nanti akan saya berikan nomor ya, eh, nomor WA saya. Ibu Rasuna ya ini leader salah satu leader juga ya. Mengaplikasikan integrasi PSN dan fotosintesis sesuai laporannya bahwa pepayanya mati. Juga khusus di tanaman lain ketika kami juga aplikasi integritas PSM dengan tanamannya mati. Nah ini biasanya gini Bu, ya, penyebab kita harus paham dulu ya, yang namanya tanaman ataupun aplikasi pemupukan itu ada yang namanya dosis. Dosis ini ya itu sama halnya dengan konsumsi makan untuk orang dewasa diberikan kepada anak balita. Itu jelas overdosis. Karena dari segi kemampuan tadi ya, apalagi BSR ini dahsyat menurut saya. Sawit yang segitu rakusnya dibutuhkan cuma 1 saset aja per 3 bulan coba. Makanya ini jangan sampai salah dalam pengaplikasian ya. Kalau masalah eh, terjadinya overdosis tadi tiba-tiba tanaman menguning dan mati ya tadi berarti kelebihan dosisnya ya. Ya, jadi intinya kalau tanaman itu belum produktif, katakanlah di bawah 3 tahun atau di bawah 4 tahun, saran dari saya penggunaan BSR-nya cukup 1 saset untuk 3 sampai 5 pohon. Kemudian disiram dengan fotosintesa, fotosintesa dilarutkan dalam 3 liter 100 mili per lubang BSR tadi, tidak ada masalah. Ya, itu yang sudah kita buktikan tidak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah itu tadi overdosis, dosis yang harusnya tadi makan untuk orang dewasa diberikan kepada
anak-anak, eh, balita ya jelas overdosis. Nah, selama ini saya tidak ada masalah Bu ya kalau pengaplikasian sesuai dosis. Jadi kita harus paham dulu. Misalkan durian umur 1 atau 2 tahun dikasih satu saset per dosis, hati-hati ya. Maka jangan salah pengaplikasian. Kemudian di dalam pembuatan lubang pun jangan sampai salah ya, jangan sampai salah, apa namanya, pembuatan lubang sehingga akar-akar banyak dilukai, itu pun hati-hati bisa masalah ya ke pertumbuhan tanaman ya. Kemudian jagung yang murni organik tadi dari, oh ya, bolehkah fotosintesa untuk tanaman cabai ya? Ini bahasanya bahasa Malaysia ya. Boleh Kak guna fotosintesa untuk tanaman chili ya dalam polybag? Saya udah guna pupuk. Boleh silahkan, tapi saran dari tim Polska Farming, adanya kombinasi antara eco farming dengan fotosintesis itu semakin dahsyat. Berarti artinya kita tidak lagi menggunakan pupuk luar. Karena kalau kita masih menggunakan eco farming, ada ketergantungan kalau kalsium organik dan belum ideal, 25-50% harus kita gunakan lagi pupuk dari luar, berupa NPK dari luar. Tapi kalau dikombinasi, seper 10 tub eco farming dan seper 3 set fotosintesa, larutkan dalam 1 liter air, masuk dalam tangki, semprotkan, itu jauh lebih dahsyat. Ya, itu apalagi untuk tanaman cabai. Silakan. Buku aplikasi best farming, ya kalau cetakan kelima ada ya, cuman informasi di kantor ini menghabiskan dulu stok lama, padahal kita sudah supply ada 10.000 eksemplar ya. Kalau yang cetakan kelima ini, apa namanya, dilengkapi dengan materi terbaru natural fertilizer konsep tadi ya. Bedanya itu saja. Eco farming apakah bisa dikombinasikan? Ya jelas bisa ya. Kalau untuk membunuh rumput, nah ini PTBS masih on proses pengadaan pengendali gulma ya. Eco farming original bisa dikombinasikan fotosintesa? Bisa. Dari tadi saya sudah menyampaikan ya. Ada slide-nya juga. Maaf Pak, kalau lahan sawah kurang dari 1 hektar, cuma setengah hektar, berapa ukurannya eco farming pupuk organik super aktif? Ya tadi, dibutuhkan 10 tub, kalau setengah hektar berarti 5 tub. Nah, 5 tub tetap aplikasi jadwalnya. Nah, ini saya tampilkan lagi lah supaya tidak ini. Saya tampilkan lagi supaya tidak lupa. Nah, ini kebutuhan eco farming 1 hektar. Ketika lahan tersebut tidak nyampe ya, tidak nyampe 1 hektar atau setengah hektar, maka SOP-nya ini. Ini kali 0,5 atau dikali setengah ya. Jadi dibutuhkannya berapa? Dibutuhkan eco farmingnya 5 tub, fotosintesnya 5 tub atau 5 saset ya. Kan gampang. Silakan screenshot saja dulu lah ya. Nanti pelajari lagi. Ini lahan untuk 1 hektar. Kebutuhan produk pertanian untuk luas 1 hektar, tapi aplikasi per tangkinya ini per 1.000 meter persegi ya. Jadi 5 tangki saja. Nah, silakan pelajari lagi di screenshot atau yang ini bisa di screenshot juga. Kalau ini di buku farming guidebook cetakan kelima sudah ada semua. Halamannya bergeser 3132 yang terbaru ya. Silakan di screenshot. Ya, oke ya, cukup ya. Nah, kemudian di sini ada lagi yang bertanya tentang ini data beli di mana. Boleh nanti saya bantu. Tapi yang tersedia di saya cetakan keempat ya. Karena cetakan kelima ini nunggu dulu ini dari base-nya. Jadi konsultan pertanian PT Base sebenarnya tidak menjual di luar daripada kantor, tapi ada beberapa regional ya, yang memang eh, ada rekrutmen first order. Nah, rata-rata mitranya mengambil pipcat, makanya buku ini sudah dibeli dari PT Base. Nah, itu yang kita bantu jual ya. Jadi Bapak dan Ibu yang membutuhkan itu boleh nanti jawab atau boleh langsung hubungi nomor saya saja di 0813 95424378. Ya ini diulangi, ini 0813 9542 melalui chat saja, jangan apa namanya, jangan telepon. Nah, ini sudah saya tampilkan. Eco farming bisa digunakan pada ternak, bisa jawabannya. Nah, ini ada materi ya, perlu saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu di PT BES ini ada
produk ya untuk peternakan. Yang pertama yang memang sudah dulu ada namanya Eco Farming Original sebagai probiotik, juga ada Nutrisel. Kalau Nutrisel itu adalah produk yang ada Zoom trainingnya setiap Senin pagi ya. Nah, itu silakan ikuti ya Bapak dan Ibu semua dengan konsultannya langsung dari Nutrisel. Cuman kalau ada pertanyaan mengenai Eco Farming Original untuk dijadikan probiotik, nah silakan gunakan Eco Farming Original sebagai probiotik. Caranya mudah. Satu tub Eco Farming Original dilarutkan di dalam 1 liter air. Nah, ini kalau untuk peternakan boleh dilarutkan ya. Kemudian nanti ambil 7 mili per liter air minum. 7 mili per liter air minum. Jadi kalau misalkan ada sapi perah atau sapi pedaging ya untuk pengemukan membutuhkan 10 liter air minum. Berarti 7 mili dikali 10 liter itu adalah 70 mili dibutuhkan. Dan aplikasinya per 3 hari sekali. Nah, kalau untuk unggas, unggas juga sama ya. Nah, kita hitung dulu kebutuhan air minumnya, populasinya air minumnya. Ya, karena memang 0 sampai 7 dibutuhkan 50 ya 50 liter per 1000 kepala. Kalau 8 sampai 14 dibutuhkan 100 liter per 1000 kepala. Nah, itu hitungannya berarti 50 mili, 100 mili per kepalanya. Nah, itu dihitung-hitung silakan. Tapi nanti pembagiannya tetap dosisnya 7 mili per liter air minum. Ya, nanti hitung kebutuhan air minumnya berapa, nanti akan ketahuan kebutuhan eco farmingnya berapa sebagai probiotik. Ya, nah ini silakan apa namanya? Biasanya yang lebih mengarah kepada eco farming sebagai probiotik ini harus dipraktekkan. Nah, itu adanya di program diklat tadi ya. Kalau di diklat tadi itu ada prakteknya kita praktekkan ya. Karena memang teori Zoom ini hanya sebatas ini saja bisa mengulang orang dan menyimak saja, tapi tidak bisa praktek. Ya, secara prinsip silakan gunakan Eco Farming Organik sebagai probiotik. Satu tub Eco Farming plus sepertiga saset, mohon maaf, satu tub Eco Farming plus 1 liter air sebagai probiotik. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini pertanyaan ada lagi. Ya, dari Cianjur, bibit durian 1,5 meter, okulasi kaki 3 lubang tanam, disiapkan, diisi potongan rumput. Eh, ya, izin dulu sebentar ya. Ya, lanjut lagi. Ya, ini ada yang bertanya tentang durian. Sudah beli bibit 1,5 meter, durian kaki 3 ya, hasil okulasi, diberi cover, kemudian, nah ini kalau ini japri saja ya. Ibu nanti fotokan seperti apa tanaman duriannya, nanti saya berikan solusinya ya. Karena durian ini adalah merawat durian sama seperti merawat bayi ya. Dari atas serangan cendawan, dari bawah serangan cendawan juga penyakit ya. Makanya kalau kita salah dalam pengaplikasian, kemudian daun sampai rontok, kemudian muncul muncul ya muncul daun-daun yang muda yang baru, nah itu beresiko juga. Nah, ini jadi kalau ini silakan Ibu japri saja. Saya ulangi di nomor saya ya 0813 9542 4378 ya. Karena ini harus diperlihatkan dulu tanamannya seperti apa perkembangannya ya. Ya, SOP yang ini sebetulnya ada di buku Farming Guidebook cetakan kelima, sudah kita supply ke kantor PT BES berupa buku Farming Guidebook cetakan kelima ya. Cuma ya tadi eh, apakah sudah didistribusikan atau belumnya saya kurang tahu. Yang terakhir belum. Jadi ngabisin stok lama dulu cetakan keempat ya. Kalau cetakan keempat di saya pun ada ya. Di Bapak dan Ibu minimal order 2 buku kita distribusikan ke seluruh Indonesia. Cuman cetakan kelima kita belum. Karena kan cetakan kelima ini kalau misalkan di salah satu regional ada rekrutmen first order, kemudian karena banyak mitra yang memilih flip chart, nah yang flip chart produk dan lain-lainnya. Nah ini maka yang buku ini kan banyak 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 stoknya itu yang kita bantu jual.
harga tidak jauh beda dengan PT Best ya. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu membutuhkan SOP yang tadi menguji cetakan kelima, tapi kalau yang membutuhkan eh, buku panduan yang minimal untuk panduannya saja, karena memang ada beberapa halaman saja yang direvisi ya. Nah, cetakan keempat di saya pun ada, ya, itu bisa didistribusikan minimal order dua buku, harga sama dengan yang ada di kantor PT Best, itu bisa didistribusikan minimal order dua buku saja. Ya, diklatnya kapan? Perkiraan bulan Februari, ya, perkiraan bulan Februari pekan ketiga, supaya tidak bentrok dengan SLC ya. Silakan. Apa bisa produk diekspor ke luar negeri, negara mana yang sudah cocok sama iklim tropis? Ya, intinya kalau MSDS ya, materi safety-nya dan lain-lainnya dari Pillow atau Bestpam sudah ada. Eco farming pun bisa juga ya. Jadi nanti lebih cenderung ke Japri. Nanti saya arahkan ke bagian staf di kantor yang mengurus tentang produk ekspor, produk base farming ya. Silahkan. Ya, ini yang bertanya tentang tata cara ekspor ya menggunakan produk pertanian. The best yang diekspor keluar. Kemudian ini ada lagi yang bertanya, saya telah testimoni di pohon zaitun sama pohon jeruk di Turki. Padahal ini udah masuk musim rindang. Tapi sebagian pohon yang saya aplikasikan base farming nggak ikut rindang. Ya. Kemudian di sini saya juga menanam kentang tumbuh subur. Menanam kentang sama lenca di Turki ya. Ini luar biasa ya. Padahal itu di luar musim ya. Secara prinsip, nutrisi yang ada pada produk base farming ini sudah cukup lengkap. Ada nutrisi hara makro primer, hara makro sekunder, dan trace elemen 7 hara mikro esensial. Baik di eco farming maupun di fotosintesa dan BSR. Sudah lengkap semuanya. Nah, cuma saran dari tim konsultan base farming, kalau ingin hasil lebih dahsyat, silahkan kombinasikan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Jadi saya tidak lagi mengedukasi eco farming dilarutkan dalam botol, tidak. Tapi semua dikombinasi. Yang paling mudah tadi eco farming dengan fotosintesa. Jadi semua berupa serbuk atau berupa padatan, sepersepuluh tub eco farming seperti saya fotosintesa lakukan dalam 1 liter air, masukkan dalam tangki. Nah itu caranya jauh jauh lebih mudah. Karena kita di sini membutuhkan yang membutuhkan apa namanya? Ya, kita membutuhkan apa yang disebut dengan testimoni yang betul-betul tidak lagi membutuhkan pupuk dari luar. Jadi produk PTBS ini yang kecil-kecil ini, alhamdulillah sudah bisa memberikan dampak signifikan ya untuk peningkatan produktivitas hasil komoditas tanaman pangan, palawija, hortikultura dan kehutanan. Jadi semuanya jauh lebih simpel dan tidak lagi merekomendasikan penggunaan secara tunggal. Pak, bagaimana cara aplikasi fotosintesa? Nah, kita sudah arahkan aplikasi fotosintesa ini, kita setiap mitra harus menentukan mau menggunakan SOP eco farming atau SOP base farming. Berarti kalau SOP eco farming, fotosintesa dicampur dengan eco farming. Kalau SOP base farming, fotosintesa dicampur dengan base farm service. Nah, seperti itu ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu semua, ya sudah jam 11.45 ya, seperti yang tadi disampaikan oleh admin support system Bu Angel ya, bahwa Zoom training ini sampai 11.45 saja. Bagi Bapak dan Ibu yang belum terjawab pertanyaannya ataupun ada pertanyaan apa saja, konsultasi, boleh. Saya ulangi di 0813 9542 4378, tapi hanya berupa chat saja ya, ketik chat WA saja. Tidak menerima telepon ya, karena memang kalau tugas saya menerima telepon setiap hari kebayang. Jadi intinya apa yang diinginkan, insya Allah akan jawab. Jadi itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi ladang jariah Bapak dan Ibu semua ketika ilmu ini disampaikan kepada para petani di daerahnya masing-masing. Untuk itu, mari kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada wallahu ya ana wa ya qadina walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Angel, saya pamit ya. Atau masih ada yang mau disampaikan? Ya, jadi semuanya saya pamit. Selamat mempersiapkan sholat zuhur ya. Saya pamit. Sampai jumpa lagi nanti di esok hari ya di jam 8.30. Mudah-mudahan tidak kalau tidak ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.